Ika akan mempersembahkan video roleplay tentang permasalahan pelayanan dengan penanganan berfokus kepada kedisiplinan mengisi perkembangan pasien. saksikan video kita ya. Baik Ibu, pemeriksaannya udah selesai ya. Kita pamit dulu. Nanti kalau ada apa-apa bisa pencet tombolnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Pasien tadi kayaknya stabil deh. Yuk kita ke pasien lain dulu baru catat. Janganlah, kita itu harus langsung mencatat kondisi pasien. Apalagi pada kondisi khusus seperti itu. Halah, tenang aja, aku udah tahu prosedurnya kok. Dokter nggak akan nanyain detail itu. Justru itu, dokter kan nggak tahu nanti kalau salah tindakan atau obat gimana. Halah, aku ini udah cukup berpengalaman dibandingkan kamu. Ini nggak akan jadi masalah kok. Jadi obat yang diberikan sudah sesuaikan dengan kondisi pasien? Sudah dok, tidak usah khawatir. Tapi saya lihat catatannya belum lengkap, ada beberapa detail yang hilang, terutama soal reaksi alergi dan dosis yang tepat. Kalau saya beri obat ini bisa beresiko untuk pasien. Aduh, itu yang saya khawatirkan dokter, ada kekurangan informasi dalam mencatat, apalagi pada alergi obat. Ini membuat bahaya bagi pasien. Tenang saja, saya rasa ini cukup aman. Saya sudah tahu riwayat pasien ini, jadi nanti tetap saya lanjutkan untuk pemberian obatnya. Dok, kondisi pasien menurun, tensinya menurun, terus sesaknya meningkat. Waduh, ini sepertinya efek pemberian obat tadi. Apa? Tadi kan sudah saya cek, kenapa kondisinya bisa memburuk begini? Sepertinya ada kekurangan mencatat dalam alergi obat. Pasien mengalami alergi obat pada golongan obat tertentu. Jadi, tadi saya salah untuk pemberian obatnya. Saya kurang teliti mencatatnya. Seharusnya saya tadi langsung mencatat. Saya merasa itu tidak perlu terburu-buru, tapi jadi kesalahan besar. Kenapa tadi tidak diperhatikan? Kalau kita tahu pasiennya punya alergi obat, pasti saya tidak akan memberikan obat itu. Iya dok, kita harus segera memberhentikan pengobatan ini. Atau kita berikan obat anti alergi saja, supaya kondisi pasien tidak memburuk. Benar, segera kita lakukan itu. Tolong siapkan obat untuk pasien dan harus kita pantau pasien. Jangan sampai lengah. Baik dok, saya segera lakukan. Semua karena catatannya kurang akurat. Saya tidak menyangka ini bisa terjadi. Saya harus membicarakan ini dengan lainnya supaya masalah ini tidak terulang kembali. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya undang kalian ke sini karena ada insiden serius minggu lalu yang disampaikan oleh Dr. Ira. Feli, pasien kita mengalami reaksi alergi obat. Setelah diperiksa, ternyata informasi alerginya tidak tercatat dengan lengkap di catatan perkembangan pasien oleh perawat jaga. Ini ancaman besar untuk keselamatan pasien dan reputasi rumah sakit kita. Baik, saya akui itu kesalahan saya. Saya merasa tidak perlu terburu-buru dalam mencatat perkembangan pasien, yang mana ini menjadi hal yang sangat penting. Kedepannya, saya akan disiplin dalam mengisi perkembangan pasien, terlebih detail seperti riwayat alergi. Ini bukan hanya tentang keselamatan pasien. Jika ada kejahatan, kita bisa terkena konsekuensi hukum. Kasus ini harus menjadi perhatian penting. Saya sering menemukan informasi yang tidak lengkap, catatan yang sulit dibaca, bahkan ada informasi penting yang tidak dicatat. Kami dokter, kami sering kewalahan ketika shift malam, apalagi dengan pasien sebanyak ini. Kami kadang tidak sempat untuk mengisi catatan secara detail.
Hal yang sama juga terjadi di tim perawat. Tidak semua anggota tim disiplin mengisi catatan tepat waktu. Baik, kita sudah tahu masalahnya. Catatan yang tidak lengkap tidak hanya beresiko bagi pasien, tapi juga bisa mempengaruhi keputusan medis kita. Jadi, bagaimana kita bisa memastikan kedisiplinan ini tidak hanya datang dari satu pihak, tetapi seluruh tim? Saya rasa kita perlu melakukan pengawasan secara berkala mengenai catatan medis. Misalnya, jika ada perubahan signifikan mengenai kondisi pasien, maka catatan tersebut harus segera diperbarui dan juga diverifikasi oleh tim medis lainnya. Selain itu, kita sebagai tenaga medis juga membutuhkan pelatihan lebih lanjut mengenai pencatatan medis secara tepat dan juga lengkap. Nah, saya setuju, tetapi sebaiknya kita membangun kebiasaan disiplin. Jadi tidak hanya menunggu ketika ada peringatan atau insiden terjadi. Mungkin kita bisa menciptakan suatu sistem di mana perawat dan dokter mendapat informasi ketika catatan medis pasien kurang lengkap. Ini adalah masalah yang harus kita tangani dengan tegas. Jika pencatatan medis tidak optimal, itu beresiko untuk keselamatan pasien dan dapat merusak reputasi rumah sakit. Saya akan segera mengusulkan pelatihan untuk seluruh staf medis, serta melakukan audit terhadap proses pencatatan untuk mengetahui bagaimana yang paling sering terabaikan. Tapi, apakah kita sudah memiliki prosedur standar yang lengkap untuk melakukan pemeriksaan ulang catatan perkembangan pasien? Jika tidak, kita harus segera membuat checklist untuk setiap langkah pemeriksaan pasien. Ini bisa membantu kita untuk memastikan bahwa tidak ada detail yang terlewatkan. Checklist itu yang bagus. Kita bisa membuat template standar untuk catatan medis yang harus diperiksa oleh kedua pihak, dokter dan perawat setelah interaksi dengan pasien. Itu akan meminimalkan risiko kelalaian. Tapi bagaimana dengan sistem teknologi? Bukankah kita sudah menggunakan sistem IMR? Mungkin kita bisa lebih maksimal untuk menggunakan alat tersebut. Jika ada catatan yang belum ditulis maupun kita bisa memperbarui informasi tersebut. Betul, kami sudah mempunyai IMR, tapi terhadap sistem ini kurang optimal dalam mengingat kami untuk update terpenting. Mungkin kita perlu pembaruan atau penyesuaian atau pengaturan, misalnya pembaruan otomatis jika ada alergi yang kurang, yang belum tepat untuk dicatat dengan benar. Selain itu, saya juga berpikir bahwasanya kita bisa memiliki sesi refleksi secara berkala. Misalnya, ketika ada kejadian penting, kita bisa mendiskusikan kesalahan dan celah secara bersama dan kita bisa mendiskusikan bersama. Dan yang tidak kalah penting, kita sebagai anggota tim medis harus bisa menegakkan budaya saling mengingatkan antar anggota lainnya agar meminimalisir kelalaian pencatatan dan pengobatan pasien, karena itu adalah bagian dari tim yang baik. Saya setuju dengan semua saran ini. Jadi mari kita melakukan langkah-langkah berikutnya. Yang pertama, saya akan mengusulkan audit dan pelatihan untuk seluruh staf. Yang kedua, kita akan memulai penggunaan checklist dan memperbaiki sistem dalam IMR. Ketiga, kita akan menyelenggarakan sesi refleksi berkala. Semoga dengan langkah-langkah ini kita dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan memastikan keselamatan pasien tetap terjaga. Mari kita berkomitmen untuk menjadi lebih disiplin dan lebih teliti lagi. Ini adalah tanggung jawab kita semua dan yang terpenting adalah keselamatan pasien. Terima kasih atas diskusinya semua. Saya tutup diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tekanan darahnya 120/80, nadi 76, pernafasan 20, suhunya 36,8. Semuanya baik ya Bu. Pemeriksaannya sudah selesai. Saya pamit dulu ya Bu. Nanti kalau ada apa-apa bisa ditekan tombolnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Neng, ada pasien di bed 4 yang perlu diposisikan ulang. Kamu bisa bantu nggak? Bisa, 1 menit ya. Aku mau catat kondisi pasien tadi. Iyalah, memang seharusnya gitu.
Iya, aku baru sadar pentingnya pencatatan itu. Jadi kalau ada audit atau butuh rujukan, kita sudah siap. Bener.